Artinya kenapa festival ini dibuat di tengah-tengah masyarakat, supaya masyarakat juga ikut merasakan kesenian dan kebudayaan itu bisa memberikan sesuatu juga bagi mereka gitu. Cik, 2, 3, dah mulai no. Sana pasal balik Jo Yuang Tabuzar ya tadi seringnya di Pot Bungo. Hari ko sana Yuang, kalau sana pernah mengikuti Pot Bungo sebelumnya pasti kenal dengan beliau. Beliau udah Yusril Katil. Sehat bang? Alhamdulillah John, sehat. Tambah gapuak sana. Gapuak. Kini beliau berbicara atas nama komunitas hitam putih. Komunitas seni hitam putih. Komunitas seni hitam putih. Tapi sebelumnya sana, kalau sana misalnya di mana lokasinya, kami ada di gedung gedung kebudayaan Sumatera Barat. Dan alun selesai sampai kini, sampai seniman pun mengaluh, tidak ada tapi pertunjukan. Tapi itu tidak mengurangi kreativitas seniman untuk tampil di masa jauh kan? Ya, bang? Ya. Bang, cerita sedikit bang. Ya, John. Tentang komunitas seni hitam putih. Jadi komunitas seni hitam putih itu sebenarnya adalah sebuah komunitas pertunjukan teater. Awalnya adalah sebuah pertunjukan teater yang itu berada di sebuah lingkungan sekolah. Jadi awalnya namanya kok Teater Plus, INS Kaitan 6. Oh, di INS dulu INS Kaitan 6 Teater Plus. Tapi setelah anak-anak tamat, lalu mereka bicara, ini setelah tamat kita gimana ini teaternya gitu. Kita bikin kelompok lah. Maka akhirnya alumni Teater Plus tuh yang beraja teater Jombang bikin kelompok. Jadi apa nama grupnya? Nama grupnya seragam awak salah Pak, hitam putih gitu. Jadi hitam putih itu seragam sekolahnya INS Kaitan 6, celana hitam, baju putih. Benderanya juga warnanya hitam putih dan lambang hatinya di INS itu juga hitam putih gitu. Jadi hitam putih itu pada awalnya memang sebuah kelompok anak sekolah dan akhirnya mereka tamat lalu mereka mendirikan sebuah kelompok bersama dan itu mereka beri nama hitam putih karena kecintaan mereka terhadap sekolah mereka. Tapi ini hitam putih itu komunitas hitam putih itu berdomisili di Padang Panjang. Nah sekarang komunitas hitam putih itu berdomisili di Padang Panjang karena kebetulan saya dari INS pindah ke Padang Panjang dan ada beberapa mahasiswa saya yang dulunya belajar teater dengan saya di Kaitan itu menjadi dosen juga di Padang Panjang sekarang gitu. Jadi berapa tahun bang? Komunitas seni hitam putih tahun besok itu 26 tahun. 26 tahun. Tahun 97 berdirinya. Tentulah banyak karya lahir bang. Alhamdulillah ada sekitar lebih 50 karya lahir. Terakhir pertunjukan abang? Terakhir di Ciputra Artpreneur. Ciputra Artpreneur itu pertunjukan teater yang berjudul Under the Volcano. Itu kayak bumi mana Pak? Nah sambutannya luar biasa. Kalau untuk Indonesia mungkin Labang Kaca. Ke luar negeri terakhir abang? Ke luar negeri itu terakhir kami pentas di kalau nggak salah di Malaysia terakhir. Tapi bulan kemarin sebetulnya karya saya dimainkan di Turki, tapi saya tidak bisa pergi karena kebetulan ada kegiatan lain. Jadi karyanya berangkat, tapi karya berangkat saya tidak pergi. Menarik. Banyak saudara saya tidak pergi, tapi teman-teman pemain hadir, pemusik semuanya berangkat, saya tidak pergi. Nah, kan komunitas hitam putih salah satu penerima fasilitasi bidang kebudayaan 2022 ya bang ya. Nah itu kabarnya abang mengangkat tentang festival. Cerita tentang festival yang mengangkat gini bang. Jadi pada awalnya kan kita mau ikut fasilitas bidang kebudayaan ini bidang kreatif di bidang kita. Jadi kan ini festival pertama sekali komunitas hitam putih untuk membuat festival. Walaupun individu-individunya banyak terlibat membantu festival selama ini, tapi yang hitam putih baru kali ini membuat festival. Nah, karena kemarin itu kita berpikir ya, mungkin selama ini kita kan yang kita diurus orang, kita yang selalu diurus orang. Bagaimana kalau seandainya kita coba pula membuat festival sehingga kita juga mencoba bagaimana sih rumitnya mengurus orang gitu. Nah, akibatnya kita coba bikinlah festival yang kebetulan ada fasilitas bidang kebudayaan menyediakan anggaran dana buat itu. Maka kami coba berpikir bersama apa ya yang cocok kita bikin untuk fasilitas bidang kebudayaan ini. Nah, dari hasil diskusi kami itu, hasil diskusi kami itu akhirnya kami memutuskan bahwasanya kami memilih satu tema tentang pemanfaatan ruang publik. Pemanfaatan ruang publik. Kenapa pemanfaatan ruang publik? Karena sebetulnya infrastruktur tentang kesenian ini kan sangat minim ya di Indonesia. Misalnya Sumatera Barat ini sajalah, gedung-gedung pertunjukan itu hanya ada di Taman Budaya. Saya gini, nah itu pun kondisinya sekarang sangat memprihatinkan. Artinya
kita tidak punya tempat pertunjukan yang alternatif. Misalnya orang yang di Payakumbuh, orang itu mau pentas kemana ya gitu. Nah, akibatnya kita berpikir untuk itu kita harus cari ruang alternatif. Nah, ruang alternatif itu apa? Apakah kita masih menyerah dengan gedung pertunjukan? Apakah memang harus pentas itu di gedung pertunjukan? Nah, bukankah kesenian kita Minangkabau itu semuanya bukanlah kesenian yang berada di ruang pertunjukan itu, gitu. Tapi dia adalah pertunjukan yang dimainkan di masyarakat, di ruang-ruang publik gitu. Maka untuk itu sebaiknya kita bikinlah pemanfaatan pertunjukan ini di ruang publik. Tapi apakah benar ruang publik ini masih ada gitu? Mana ruang yang benar-benar ruang publik? Bukankah semuanya sudah berubah menjadi ruang administratif gitu? John mau pentas di mana aja kan tidak bebas kan, tidak bisa. Kalau ruang publik itu kan milik publik, tapi harus ada izin ini. Jadi gimana ya kita untuk bisa membuat sebuah event, sebuah festival atau sebuah pertunjukan di ruang publik yang itu benar-benar nanti publik bisa menikmatinya. Nah, beberapa waktu yang lalu kita pernah ke Tambilahan. Kita juga waktu itu di Malaysia atau di Singapura. Kita melihat misalnya seperti kantor wali kota, kantor bupati gitu ya, itu menjadi ruang publik. Ke Bandung, halaman kantor itu dibangun seindah mungkin, sebersih mungkin, dengan permainan, dengan televisi. Semua masyarakat bisa bermain di situ, bisa bergembira di situ. Jadi betul-betul ruang itu betul-betul menjadi ruang publik gitu. Jadi dia bisa dinikmati oleh masyarakat gitu. Jadi masyarakat semuanya terlibat bermain dan bergembira dan merasakan sesuatu di ruang itu gitu. Sehingga mereka menjadikan ruang itu sebagai sebuah ruang publik. Oh, kalau begitu kan sebetulnya kita punya banyak ruang alternatif sebetulnya gitu. Maka kami berpikir waktu itu biasanya kan di Minangkabau ini orang yang sukses di rantau kan biasanya membangun rumah gadang di kampungnya. Rumah gadang itu karena namanya rumah gadang ya gadang kan, John. Rumah gadang itu gadang dan halamannya juga luas. Nah biasanya itu ditinggal tuh, tidak ditungguin gitu. Biasanya kalau ada ditungguin ada rumah kecil di sampingnya tuh ditungguin. Tapi yang rumah gadangnya itu untuk menjaga marwah dan tidak dihuni tapi tetap dirawat. Nah, bagaimana kalau seandainya rumah gadang ini sebagai sebuah inspirasi untuk kita jadikan sebagai ruang publik gitu. Halaman yang besar kita jadikan sebagai ruang publik. Dan rumah gadang itu bisa kita jadikan galeri untuk kita menyiapkan pameran di situ, semuanya di situ gitu. Nah, ketika itu teman-teman semua, saya dengan teman-teman hitam putih, ada saudara Manazul Azwar, ada saudara Sahrul N, Afrizal Harun, Kurniasi Zaitun, dan dibantu oleh beberapa orang. Oke, kita sepakat bagaimana pemanfaatan ruang publik ini inspirasi rumah gadang sebagai sebuah tempat untuk kita menyelenggarakan kegiatan ini, festival. Lalu apa isi festivalnya gitu? Kita kan baru mengadakan festival nih, John, Yuang. Jadi Hitam Putih kan selama ini tidak pernah bikin festival kan? Pernah gitu kan? Jadi sekarang kita coba bikin festival. Jadi jatuh tempat posisinya kini di mana bang? Jadi rumah gadang yang dipilih? Istana Silindung Bulan. Istana Silindung Bulan. Kenapa kita pilih di situ? Pertama ada nilai sejarahnya di situ, nilai budayanya. Dan kedua, yang punya rumah welcome gitu. Artinya silahkan pakai rumah ini untuk. Itu cukup besar berarti area. Cukup besar. Areanya ada sekitar untuk pertunjukan halamannya sekitar 20 kali 12 meter ada. Dan di sebelahnya lagi itu ada seperti lapangan bola. Besar. Tapi luas. sebelum abang menjalihkan apa saja bentuk festival yang abang adakan, apa sih motivasi seorang Yusril Katil atau Hitam Putih sendiri pada festival selama kan produksi karya? Apakah memang merasa penting festival diadakan atau cari piti di Siko? Kadang-kadang Ramadan itu kan cari piti lo ya. Iya, betul. Nah, apakah juga turut berperan menghidupkan kawan-kawan yang bersenian Salamoko tapi masih kebingungan mencari tampil pementasan? Kira-kira nggak, Bang? Gini, John. Jadi 2 tahun ini kita dihantam pandemi. Ketika pandemi datang itu saya pikir tidak hanya seni ya, tapi banyak hal-hal lain yang itu semuanya runtuh. Mulai dari seniman tradisi sampai seniman populer mengeluh karena mereka kehilangan pekerjaan selama pandemi. Tidak ada hiburan, tidak ada pertunjukan, tidak ada apa-apa gitu. Nah sekarang pasca pandemi itu apakah kita harus kembali melakukan aktivitas bersama untuk membangun kembali iklim bersama bahwasannya pertunjukan harus tetap dilangsungkan. Walaupun sebahagian sudah bermigrasi ke dunia virtual, itu juga
tidak ada masalah. Tidak. Tapi yang pertunjukan ini tetap harus juga dilangsungkan. Jadi dalam hal yang cara pikir yang seperti itu, kita harus menghidupkan, kita harus sepakat secara bersama untuk bagaimana menggelar pertunjukan-pertunjukan, event-event sehingga gairah berkesenian ini kembali muncul. Gairah kesenian ini kembali muncul dan seniman-seniman kembali memulai pekerjaannya gitu. Karena bagi kita seniman, berkesenian itu kan pekerjaan, profesi. Jadi dia bukan hobi. Kalau hobi itu kan menghabiskan uang, tapi kan kalau profesi kan bisa juga mendatangkan uang. Tapi festival ini konteksnya bukan mendatangkan uang itu, tapi bagaimana dengan semangat bersama kita mencoba mengiklimkan iklim lagi yang 2 tahun sempat macet, untuk bagaimana kita mengatakan bahwasanya kita sehat-sehat saja, kita baik-baik saja, dan kita sudah bisa memulai kembali aktivitas berkebudayaan, berkesenian dengan baik gitu. Nah itu pertama, kenapa kita harus menggelar pertunjukan ini. Lalu yang kedua, sebetulnya kita Sumatera Barat itu 3-4 tahun terakhir agak sedikit mengembirakan, karena banyak event, banyak festival muncul. Yang sebelumnya boleh dikatakan event itu tidak banyak. Kalaupun ada event paling... Nah ini kan festival banyak, Bang. Festival banyak. Kenapa? Apakah ikutan latah, Bang, kok membuat festival kini kok? Atau seberapa penting sih festival? Kalau tidak salah, nama festival, Bang, Festival Pamenan Minangkabau. Ya. Nah, apakah seberapa penting sih festival Pamenan Minangkabau kok bagi masyarakat? Dan kira-kira menurut Abang ada manfaat nggak sih bagi masyarakat sekitar, bagi masyarakat seni atau Bang? Jadi konsep festival dalam pemikiran kami sebetulnya adalah perayaan bersama untuk melihat masa lalu, hari ini, dan masa depan kita. Itu loh festival sebetulnya. Jadi artinya festival itu bisa... Kalau kita sudah melihat masa lalu, sekarang dan masa depan, berarti kok teruntuk untuk anak cucu kita ke depan. Ya, artinya festival itu bisa mengukur diri kita sebetulnya, apa yang sudah terjadi pada masa lalu dan apa yang terjadi pada hari ini dan apa yang akan kita lakukan di masa depan. Artinya sebuah festival itu merawat ingatan bersama sebetulnya. Merawat ingatan bersama. Bagaimana sebetulnya pelaku budaya, pelaku kesenian ini sebetulnya mereka juga punya marwah sebetulnya. Mereka juga punya kontribusi dalam pembangunan bangsa ini sebetulnya, termasuk ekonomi. Artinya kenapa festival ini dibuat di tengah-tengah masyarakat, supaya masyarakat juga ikut merasakan kesenian dan kebudayaan itu bisa memberikan sesuatu juga bagi mereka gitu. Mungkin di samping pembelajaran, pengetahuan, tapi juga mungkin ada faktor ekonomi yang tumbuh di sekitar festival yang kita bikin itu gitu. Nah, kalau festival ini bisa berkelanjutan, artinya dia makin lama bisa menjadi makin baik, makanya ekonominya akan semakin lama juga semakin baik. Nah, itu sebetulnya yang membuat kita, kenapa kita Putih mencoba belajar untuk menciptakan sebuah festival yang betul-betul basisnya adalah masyarakat. Basisnya adalah masyarakat. Festival ini benar-benar basisnya dari masyarakat. Dan setidaknya sebuah keuntungan dari masyarakat di sekitar adalah munculnya kehidupan ekonomi yang lebih baik ke depannya. Yang kedua, John, selama ini kita eksklusif ya. Kita pentas di gedung-gedung pertunjukan yang masyarakat belum tentu nonton. Mungkin masyarakat belum pernah nonton Joni Andra. Apa sih tari kontemporer? Apa sih teater kontemporer? Apa sih musik kontemporer itu yang selama ini tidak ada dalam image pendengar. Nah, selama ini kita tidak memperkenalkan, tapi kita menyalahkan penonton tidak datang ke gedung pertunjukan. Nah, sekarang pertunjukan-pertunjukan yang selama ini kita suguhkan di gedung pertunjukan yang eksklusif misalnya, yang itu terbatas penontonnya karena jumlah bangku kan sudah membatasi penonton. Sekarang kita coba bawa ke ruang publik. Nah, masyarakat jadi mengerti, oh ada ya tari Minang yang seperti ini, oh ada ya musik Minang yang seperti ini. Minimal kita juga ikut memperkenalkan jadi dari dalam rancangan undang-undang percepatan kebudayaan itu kan tidak hanya merawat, tapi kita juga dianjurkan untuk mengembangkan, memanfaatkan kesenian itu sehingga dia konteks dengan situasi zaman gitu. Karena bagaimanapun kesenian dan kebudayaan itu adalah dokumentasi kebudayaan, refleksi dari sebuah zaman. Betul. Maka di tahun 2022 ada seorang seniman namanya Joni Andra, Eri Mevri atau siapapun dia, bahwasanya dia pernah mencatat peristiwa dokumentasi kebudayaan seperti ini pada zamannya. Yang barangkali itu nanti dia anak cucu bisa melihat itu. Oh dulu di tahun ini sudah ada yang kayak gini ya. Perkembangannya sudah seperti ini ya gitu. Saya pikir itu menjadi penting. Dan itu kini bentuk festival tuh apa saja materinya, Bang? Nah, materinya sekarang itu karena dia pamenan, ada pamenan kato. Pamenan kato itu kan orang Minang
kekuatannya pada itu. Iya. Patah petiti, pantun, apa segala macam. Jadi pemainan kato ini kita umpamakan nanti adalah pertunjukan drama. Jadi pertunjukan teater. Ada pemainan kato. Teater ini ada yang tradisi dan ada yang inovasi. Jadi kita tampilkan juga teater tradisi, kita tampilkan teater inovasi. Biar masyarakat juga mengenal. Nah ini loh, Iya. teater inovasi yang berangkat dari Randai. Ini teater loh, inovasi yang berangkat dari Indang. Ini loh, itu akan kita coba perkenalkan nanti. Yang kedua, kita menampilkan pertunjukan tari, pamainan mato. Itu lebih banyak visual. Jadi visual. Jadi ini loh, pamainan mato itu seperti apa. Tapi tidak hanya tari, dari pamainan mato kita juga melakukan semacam pameran nanti untuk pameran arsip, baik dalam bentuk prototipe yang sudah di print out, termasuk juga pameran arsip yang kita bikin dalam bentuk yang digital. Apa saja bang? Naskah drama. Oh, naskah drama. Dan foto pertunjukan teater dari 50-an sampai ke tahun 2000-an. 50-an sampai tahun 2000-an. Dari zamannya Nazib Basir sampai zamannya Iwan Kuncup yang kemarin tampil di Pekan Kebudayaan. Artinya sampai ke generasi sekarang kita tampilkan foto-foto pertunjukan itu ternyata tidak banyak. Hanya kita bisa lacak 25 kelompok teater yang pernah lahir dari 50-an sampai 25 kelompok teater di Sumbar ya. Ya, dan itu kesemuanya tidak bisa kita tampilkan karena ada beberapa kelompok yang tidak punya dokumentasi lagi, yang tidak punya arsip lagi. Tapi kami usahakan mencari, dapatlah 1, dapatlah 2. Tapi setidaknya kita sudah berhasil mengarsipkan naskah drama yang ditulis oleh penulis Minangkabau, dan kita juga berhasil mendokumentasikan, nanti kita pamerkan dalam bentuk foto yang kita cetak bagus, yang kita bingkai bagus dari tahun 50-an sampai tahun, kita bisa melihat tuh sejarah perjalanan teater tuh. Ini gayanya. Berarti ini satu-satunya abang memiliki naskah terlengkap. Ya, terlengkap di Sumatera Barat. Naskah penulis Minangkabau yang terlengkap di Sumatera Barat. Luar biasa. Artinya sampai zamannya yang sekarang. Ini efek dari festival itu ya bang ya? Ya, kita mengumpulkan naskah drama. Mengumpulkan naskah semuanya. Dan alhamdulillah kita berterima kasih sekali kepada penulis naskah yang dengan sukarela mengirimkan naskahnya kepada kita. Nah, jadi kita mulai zaman Pak Nazib Basir, BHR Tanjung, Hardian Rajab, Alinde, Wisran Hadi, sampai ke Esmeton, sebab itu kan menjadi sampai ke Esa Tegar Putra, semua Jempol Miim, kita kumpulkan naskahnya semua, kita pamerkan nanti dalam bentuk digital dan dalam bentuk print out. Oke, dan generasi muda misalnya ingin butuh naskah itu, abang bisa kontak. Kita sudah bikin website. Jadi kita sudah bikin website dan semua naskah sudah kita scan, sudah kita pindahkan ke PDF. Lalu nanti kalau ada yang membutuhkan naskah ini, silakan kontak kita akan kirim. Ada berapa penampil besok bang? Kalau penampil yang inovasi itu ada 6. Tari 2, teater 2, musik 2. Yang tari ini kita tampilkan Impresa Dance Company dari Padang. Kenapa mereka yang kita pilih? Karena kita melihat beberapa tahun terakhir mereka yang produktif. Dan generasi muda, generasi berikutnya. Lalu yang kedua itu Susasita Lorafianti. Ya, ini kaum kalangan akademisi yang juga produktif dalam menciptakan karya. Nanti tahun berikutnya kita kalau bisa semua ya, tapi karena kita terbatas maka kita cuma pilih 2. Nah, kalau di teater yang kita coba lihat 2 tahun 5 tahun terakhir ini, dia punya banyak karya setiap tahun. Itu pertama teater Nan Tumpah. Teater Nan Tumpah ini, yang kedua teater Balai. Kenapa kita pilih teater Balai yang baru lahir? Karena kemarin di festival teater remaja yang dibikin Tamu Budaya mereka pemenang, juara 1. Dan pertunjukannya kita anggap setidaknya itu memotivasinya untuk maju terus berkarya. Jadi kita pilih teater Balai itu. Lalu di musik kita pilih Telagu Buni, kita sama-sama tahu ya Telagu Buni sudah arah melintang. Yang kedua kita pilih Diaspora. Diaspora ini kelompok musik baru, mereka sudah hadir di Pekan Komunis Indonesia 2 kali, udah pernah ke Bandung, udah pernah pentas di mana-mana lah. Tapi mereka generasi muda yang tidak dikenal di lingkungan mereka sendiri, tapi mereka justru lebih banyak di luar, pertunjukan di luar Sumatera Barat gitu. Nah di samping itu kan itu ada setelah itu ada pertunjukan tradisi. Jadi pertunjukan tradisi itu ada tari, ada musik, ada juga teater tradisi. Itu ada 6 juga. 6 juga. Satu ada permainan rakyat. Permainan rakyat itu kita tampilkan misalnya seperti sipak rago, seperti main potok lele atau apa. Dan terus ada juga pertunjukan teater tradisi, satu lagi itu Aluka Tentong dari itu yang dimainkan oleh perempuan-perempuan tua, ya itu menarik. Dan satu ada performance, ada satu teman dia jualan cabai di pasar, tapi dia juga penari. Nah kita minta dia bisa menjadi seorang performan ketika dia menjual menggiling lado, masak atau apa, nanti kita anggap
udah coba minta dia juga dijadikan aktivitasnya itu menjadi sebuah pertunjukan gitu. Bang, ini kan pertama kali kok diadakan Festival Pamenan Minangkabau. Kita Hitam Putih belajar ya mencoba menciptakan festival itu kini diselenggarakan di Istana Lindung Bulan Batu Sangkar. Ya. Apakah ke depan mau dilanjutkan tetap masih di Batu Sangka atau digilir ke Rencana kita mau gilir kemana-mana. Jadi kabupaten kota? karena kita kan berharap kan misalnya ini seperti inspirasinya yang dilakukan oleh coba juga. Ini mungkin tahun depan kita tidak lagi di Batu Sangkar, mungkin di Payakumbuh. Tahun berikutnya mungkin di mana, tahun berikutnya mungkin di mana. Tapi ruang publiknya mungkin berbeda-beda. Kalau di Batu Sangkar mungkin yang paling pas itu rumah gadang misalnya, inspirasinya rumah gadang. Tapi di berikutnya mungkin pabrik. Di berikutnya mungkin apa, pabrik yang tidak terpakai. Mungkin ada bangunan-bangunan pemerintah yang tidak terpakai gitu. Nah, kita coba nanti membangun Festival Minangkabau pemanfaatan ruang publik ini. Itu nanti akan digilir ke beberapa kota yang kita anggap memiliki fasilitas untuk itu. Nah, orang-orang yang terlibat, tim-tim atau komunitas-komunitas yang dilibatkan itu melalui sistem kurasi ya? Yang tampil? Iya, yang tampil Melalui kurasi, tapi yang mengkurasi adalah kita panitia sendiri. Kita tidak milih kurator. Jadi kita panitia yang mengkurasi untuk yang tampil itu. Artinya memang kita udah mengamati. Kita lihat rekam jejaknya, kita coba lihat militansinya, kita lihat kontinuitas dia berkesenian gitu. Itu makanya kita mengundang mereka untuk tampil. Nah, Bang, Abang melihat kini kalau Sumatera Barat apakah awak begitu minim teman-teman yang kreatif seperti itu atau bagaimana, Bang? Apakah Bang mencari semakin muncul? Maksudnya kok generasinya kok masih ada, masih punya harapan nggak sih awak punya generasi muda yang punya komunitas yang kontinu berkesenian, yang mati-matian? Kalau saya sih malah kaget ya, karena capaian-capaian dari anak muda sekarang itu luar biasa kalau menurut saya. Mereka berhasil menciptakan ruang-ruang publik sendiri, mereka berhasil menciptakan komunitas-komunitas yang solid, baik untuk melakukan diskusi, baik untuk melakukan misalnya kayak fenomena sastra ya. Saya kaget tuh teman-teman di Payakumbuh misalnya membangun sastra di kafe di mana gitu ya. Artinya akan muncul banyak penulis-penulis baru yang sebetulnya lahir dari kebudayaan mereka hari ini gitu. Nah, banyak juga sekarang beberapa event festival yang muncul tidak hanya lagi di pusat-pusat kebudayaan, tapi bagaimana menjadikan tempat-tempat lain pun menjadi kantong-kantong kebudayaan, kantong-kantong budaya yang tumbuh. Nah, artinya ini lebih maju dan lebih berkembang menurut saya dibanding sebelumnya yang terpusat, yang tersentral pada. Jadi ada untungnya kata Bangkalai nak, Bang? Gedung budaya tidak juga. Karena ya, setidaknya kan terbangun kantong-kantong lain karena memang tidak ada sampai pertunjukan. Akhirnya kawan-kawan komunitas mencari alternatif yang tanpa disadari memunculkan kreativitas yang baru. Tapi kita kan juga perlu sebuah tempat yang representatif sebetulnya. Jadi perlu ya, Bang? Perlu representatif. Ini harus segera dilanjutkan menurut saya. Jadi setidaknya Sumatera Barat kalau ini dilanjutkan punya satu gedung kebanggaan ya, di mana bertaraf internasional dan semua orang bisa menguji kemampuannya apakah dia sudah bisa tampil di gedung yang representasi internasional seperti itu misalnya. Artinya sebetulnya semua orang sekarang kan sudah mendunia, John, gitu. Dengan fenomena internet semua orang sudah mendunia gitu. Artinya tidak perlu lagi ke Inggris, tidak perlu lagi ke Prancis kan. Kita main di belakang rumah aja kita sudah bisa mengglobal kan. Artinya karena perkembangan teknologi sudah bisa membuat kita menjadi warga negara dunia, tergantung apakah kita bikin karya serius atau tidak serius, kan tinggal itu ya. Kalau kita serius pastilah banyak orang, banyak viewers atau banyak buyers atau banyak pemilik festival yang nanti akan coba melihat itu berdasarkan apa yang sudah pernah kita lakukan. Rekam jejak itu penting sebetulnya. Gitu. Balik ke cerita Festival Pamenan Minangkabau, itu berarti ada ratusan seniman yang akan terlibat di sini. Panitia aja sekarang ada sekitar 45 orang tuh. Banyak. Karena ini kita anggap sebagai sebuah perayaan bersama. Panitianya ada yang dari Padang, ada yang dari Padang Panjang, ada yang dari Payakumbuh, ada yang dari Batu Sangkar sendiri panitianya gitu. Jadi kita mencoba karena selama ini kita kan kalau rapat kan susah tuh. Sekarang kan kita bisa melalui Zoom meeting apa. Jadi kita rapatnya. Tapi Bang ada agak aneh. Berapa tahun ke belakang kok kan banyak bantu pemerintah tuh seperti FBK. Abang termasuk baga yang memproklamirkan diri
Saya penerima FBK. Ya. Sebagian kawan-kawan berusaha menyuruh Bang. Entah takut minta PT-nya atau gitu kan. Apa sih yang motivasi Abang ingin menyampaikan ke publik? Saya penerima FBK tahun sekarang dan anggaran itu kan jaleh tuh, dana itu jaleh. Abang mau terbuka seperti itu, motivasi Abang apa? Jadi sebetulnya gini, selama ini kita dari kesenian dan kebudayaan tuh punya ingin berekspresi tapi susah. Kita mau dapatkan biaya dari mana? Dulu ada yayasan kelola, kita ramai-ramai ke sana seluruh Indonesia, tapi nanti yang keluar cuma 5 orang atau 10 orang ya, dan biayanya pun tidak begitu besar, tapi cukup lah. Artinya kelola punya andil penting ya dalam pengembangan kebudayaan juga di Indonesia. Nah sekarang negara mulai ikut campur dalam seni dan budaya dengan menggunakan dana abadi, dengan menggunakan undang-undang kebudayaan. Nah, dan menyediakan dana-dana hibah kepada para seniman, pelaku kesenian untuk berkompetisi dengan baik. Kan gitu. Artinya kita punya ruang loh, kita punya harapan loh sekarang. Untuk itu persiapkanlah diri dengan baik, persiapkanlah pikiran dengan baik, persiapkanlah proposal dengan baik untuk kita bisa memenangkan kompetisi yang nasional ini. Nah, di situ kita akan juga bisa mengukur diri kita, dan alhamdulillah Sumatera Barat ternyata tahun kemarin aja itu ada 10 kelompok yang mendapatkan ini. Sekarang ada 4. Tapi di program Indonesiana ada lagi gitu, beberapa kelompok yang mendapatkan itu. Artinya kita kan memiliki sumber daya manusia yang cukup, memiliki komunitas-komunitas yang terampil, yang mereka bisa berkompetisi secara nasional sebetulnya. Nah setelah ini kita lihat lagi, karena tidak hanya secara nasional kan juga pemerintah mengadakan, lu kalau mau pentas ke luar negeri silakan gitu. Ini ada dananya, ada, tapi dengan catatan kamu bisa nggak mengambil perhatian dunia untuk kamu bisa diundang ke mereka gitu. Dan itu kan cukup bagus gitu ya Bang. Tapi menjadi persoalan pertanyaanmu tadi itu adalah Abang berani membuka ke publik. Sementara sebagian kawan-kawan kan menyuruh gitu kan. Kok dapet dan tahu orang wak dapet BK gitu kan lah muncul sebek. Nah zaman sekarang ini John, Ayuang, apa yang bisa kita sembunyikan lagi? Karena semuanya sudah terbuka kan. Semuanya sudah terbuka, kita mendapatkan ini kan diumumkan di internet, dipublis di media sosial. Jelas semuanya. Jadi tidak ada yang bisa kita suruhkan lagi. Semuanya sudah terbuka gitu. Dan orang sekarang semuanya sudah sudah transparan gitu, dan dananya pun tidak bisa kita gunakan seenak perut kita aja gitu. Semuanya melalui perencanaan, melalui validasi, melalui koreksi, evaluasi gitu. Jadi ini nggak bisa kita main-main dengan ini. Artinya tidak hanya kita mendapatkan dana untuk pertunjukan, tapi kita juga sekaligus diajarkan bagaimana memanage sebuah produksi dengan baik. Kan gitu sebetulnya. Karena kalau tidak termanage dengan baik, maka itu akan menjadi temuan kan dari pasti. Nah, makanya kita ada 2 hal penting di situ, kita dapatkan bantuan dan kita juga bisa berorganisasi dan menggunakan dana dengan baik, dengan melakukan perencanaan-perencanaan yang juga baik. Berarti kegiatan Festival Pameran Minangkabau itu diselenggarakan di Istana Linomulan, Batu Sangkar tanggal 12-13 November. 12-13 November. Jadi dan kita berharap masyarakat datang ke sana beramai-ramai untuk menonton. Itu pembukaan tanggal 12. 12. Insyaallah Gubernur. Pukul berapa, Bang? 12 pukul 4. Sore ya? Sore. Nah, jadi bagi masyarakat, bagi sanak saudarinya yang ingin hadir, silakan saja. Itu harinya kebetulan weekend, Sabtu Minggu ya Bang ya. Sambil main ke Batu Sangka, Istana Linomulan, mungkin tahunya selama kok Istana Pagarugang ya Bang ya. Sekarang ada istana lagi ternyata. Ya, ada Istana Linomulan. Nah Bang, jadi pameran yang tadi itu pameran arsip tadi, itu di atas rumah. Ada galeri di belakang rumah. Oh, ada galeri di belakang tuh. Gitu. Target Abang gini kok, penontonnya yang pengunjungnya dari mana gini kok? Kita mengharapkan sebetulnya, karena kita kan pertunjukan ini kita bikin hibrid. Ya, live performance dan live streaming. Live streamingnya kita bikin itu dengan perencanaan yang baik juga. Artinya tidak hanya memanfaatkan aplikasi yang ada di YouTube, tidak hanya memanfaatkan aplikasi yang ada di media sosial, tapi memang kita mencoba untuk live streaming itu dengan teknik sinematografi, dengan menggunakan teknik multicam, dengan menggunakan switcher, yang itu nanti kita harapkan orang menontonnya juga nyaman. Jadi tidak dalam pengertian yang live streaming yang hanya mengandalkan aplikasi Instagram, tapi kita memang menjadikan sebuah tontonan yang menarik, yang layak dengan pendekatan. Maka kita kerjasama dengan mahasiswa-mahasiswa televisi dan film untuk live streaming ini. Jadi artinya apa? Kalaupun nanti
pengunjungnya tidak dari luar atau dari manapun tidak bisa hadir, tapi kita berharap mereka hadir karena kita undangan. Kita juga undang buyer beberapa John dari Indonesia ya, maksudnya yang biasa mempromosikan pertunjukan-pertunjukan kita ke luar negeri atau ke jadi ada buyer yang ada beberapa yang kita undang dan mereka insya Allah mau datang. Insya Allah mereka mau datang, termasuk produser saya juga saya undang yang biasa membawa saya kemana-mana. Siapa Bang produser Bang? Saya dengan Bumi Purnati. Bumi Purnati, saya juga undang Rhoda Grower, seorang yaitu dramaturgnya Robert Wilson yang kemarin juga menjadi dramaturg saya, untuk mudah-mudahan mereka bisa datang. Tapi katanya sih insya Allah mereka akan datang. Nah, dari dua pertunjukan itu misalnya live performance dan live streaming itu, kalaupun mereka tidak bisa datang ke sini, setidaknya ini sudah dunia menonton pertunjukan ini secara langsung. Dunia mudah-mudahan nanti koneksi internetnya tidak bermasalah. Nah, kita sudah coba bagaimana koneksi internetnya tidak masalah, karena ini juga menjadi bagian penting bagi kita. Live streaming ini menjadi bagian penting bagi kita karena untuk memperkenalkan teman-teman yang tampil itu, mempublikasikan mereka ke seantero dunia gitu. Jadi artinya tidak hanya penonton yang datang ke lokasi, John, orang yang tidak datang ke lokasi pun mereka akan bisa nonton di secara live streaming. Nah, dengan adanya sebuah festival baru, Festival Pamenan Minangkabau dan sebetulnya itu menambah kasanah. Ya. Berkesenian dan berkebudayaan di Sumatera Barat, Bang. Dan kalau Wak mau ulang dari awal balik tadi, Bang, ada kan banyak festival yang hadir. Apa bedanya festival itu dengan festival yang salah? Setiap festival pasti punya karakter yang berbeda menurut saya. Ya. Karena setiap festival memiliki karakter yang berbeda. Setiap festival pasti memiliki memiliki strategi yang berbeda. Nah, kekasan yang berbeda. Nah, perbedaan-perbedaan itu yang sebetulnya membuat kita menjadi punya banyak pilihan. Perbedaan itu yang membuat kita menjadi kaya sebetulnya terhadap pilihan-pilihan. Nah, kami sebetulnya tidak juga menjanjikan kalau kami akan berbeda dari festival yang lain. Kalau toh materinya juga itu aja, tari, teater, musik. Tapi setidaknya menurut saya, semakin sering kita memperkenalkan kesenian ke masyarakat, maka semakin dekat masyarakat dengan kesenian itu. Tapi festival yang diadakan di halaman Rumah Gadang kan itu, Bang? Saya pikir kemarin di Matrilinda mereka juga bikinnya di rumah Gadang. Oh, bukan. Di halaman. Di halaman ya. Di halaman Rumah Gadang kan ya? Ya, baru ini. Ini festival ini. Saya tidak tahu juga ya, karena ini menjadi sebuah kekasan barangkali. Iya. Nah, apakah itu akan dipertahankan nanti, Bang? Berbeda ya. Kalau misalnya temanya kini Rumah Gadang, besok mungkin beda. Beda lagi temanya. Karena kita mencoba mencari kemungkinan ruang publik ya yang lain. Artinya ruang publik tidak hanya di halaman Rumah Gadang, tapi mungkin juga ada di tempat yang lain. Nah, Bang, mungkin terakhir apa kira-kira bisa Bang sampaikan ke masyarakat terkait festival Pamenan Minangkabau? Jadi kami mengajak para penonton semua ya, para pemirsa semua, untuk kita datang bersama-sama bergembira, merayakan kebersamaan ini secara gembira, bersenang-senang ketika kita menikmati bahwasannya pertama kita terlepas dari pandemi ini sehingga kita kembali kepada kehidupan yang normal, dan untuk itu kita bisa bersilaturahmi, bekerja sama, beramai-ramai merayakan kebebasan ini, merayakan kebahagiaan ini secara bersama gitu. Jadi untuk itu tanggal 12-13 November silakan datang ke Istana Selindung Bulan di Pagadoyong untuk menyaksikan sebuah peristiwa kebudayaan Festival Pamenan Minangkabau #Inspirasi Rumah Gadang. Dan tidak terasa ya dengan Yonta Gini ngomongnya terasa pendek tapi terasa sudah panjang tapi jadi pendek gitu. Jadi kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pot Bungo yang coba juga intent ya selalu mencoba untuk mengangkat kebudayaan supaya bisa lebih dikenal oleh masyarakat yang lebih luas. Oke. Makasih, Yong. Sama-sama Bang Yusril Katil. Sana jangan lupa tanggal 2 bale 3 bale di Istana Linduang Bulan Batu Sangka, Festival Pamenan Minangkabau, dan itu dimotori oleh Bang Yusril Katil dengan komunitas Hitam Putihnya. Mudah-mudahan itu akan berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat Minangkabau terutama dan masyarakat luasnya. Dan laksana selesai. Lah. Cik 2 3 lah habis anak lah no lebih